Sahabat, tahukah kalian apa yang menyebabkan kemiringan pada Menara Pisa? Ternyata kemiringan ini bukan sengaja dibuat miring oleh arsiteknya, tetapi dikarenakan adanya tanah yang melunak di bagian pondasinya. Tanah yang melunak ini membuat menara amblas di satu sisinya dan mengakibatkan kemiringan pada menara. Namun, karena kemiringan ini, Menara Pisa jadi terkenal dalam sejarah Italia. Lantas mengapa kota ini disebut sebagai kota terkutuk? Pembangunan Menara Miring Pisa dimulai pada tahun 1173 sebagai struktur ketiga dan terakhir dari kompleks katedral kota Pisa. Menara ini dibangun sebagai menara lonceng. Karena saat itu kondisi perang yang marak terjadi menyebabkan pembangunan Menara Pisa memakan waktu yang sangat lama hingga sekitar 200 tahun. Menara ini selesai pada tahun 1372. Lalu, siapa arsitek dari Menara Miring Pisa ini? Selama bertahun-tahun arsitek Gherardo Di Gherardo dan Giovanni Di Simone diyakini sebagai orang yang membangun menara ini. Namun, penelitian arkeologi menemukan satu nama lagi yang terukir di sebuah batu bertuliskan nama Bonanno dalam bahasa Latin. Batu tersebut tertanam di dasar menara dan ditemukan selama penggalian tahun 1838. Diyakini oleh para peneliti bahwa pria yang bernama Bonanno Pisano yang terukir pada batu tersebut sekian lama masih menjadi misteri karena malu dengan kemiringan hasil ciptaannya. Dipercaya bahwa Bonanno begitu putus asa dengan kegagalan karya besarnya sehingga ia menghilang dalam ketidakjelasan. Awal mula pembangunan menara ini sukses berdiri tegak selama lebih dari 5 tahun. Namun ketika lantai ketiga selesai dibangun pada tahun 1178, menara tersebut mulai miring. Warga Italia terkejut dengan kejadian tersebut, karena menara mulai sedikit miring dan mereka khawatir menara akan ambruk. Kondisi miring ini sebenarnya diakibatkan oleh campuran tanah liat yang padat yang tidak cukup kuat untuk menahan menara agar tetap tegak. Pekerjaan konstruksi pun terhenti karena hal ini. Kegiatan juga ditunda dan difokuskan ke perang yang terjadi saat itu. Setelah melakukan brainstorming lebih lanjut, panitia mencoba melakukan under excavation, yaitu menggunakan tabung panjang dan bor untuk menghilangkan tanah di bawah sisi utara fondasi menara secara non-invasif. Saat tanah dihilangkan, struktur perlahan mulai berputar ke utara. Upaya ini menurunkan kemiringan menara sebesar 10%, menjadikannya miring 5 derajat. Tidak peduli dengan kemiringannya, menara ini ditambah lantai 7 pada paruh kedua abad ke-14, serta menara lonceng, dan kemudian menara tersebut dibiarkan hingga abad ke-19. Pada tahun 1838, arsitek Alessandro della Gherardesca menggali jalan setapak di dasar menara, agar orang dapat mengagumi dasar yang dibuat dengan rumit. Penggalian inilah yang pada akhirnya menguak keberadaan arsitek awal yang membangun Menara Pisa dengan ditemukannya tulisan di sebuah batu. 20 tahun setelah perang berakhir, Italia meminta bantuan untuk menghindari ambruknya menara miring. Mereka tidak ingin menara ini kehilangan kemiringannya, karena kini menjadi simbol kota, sebuah landmark yang dicintai wisatawan dari seluruh dunia. Sebagai tindakan sementara, para insinyur dan arsitek memasang penyeimbang timah seberat 900 ton. Panitia pertama kali menempelkan 600 ton timah ke dasar sisi utara menara pada tahun 1993 dengan harapan dapat mengimbangi tenggelamnya sisi selatan menara. Namun hal ini tidak menghentikan laju kemiringan, bahkan setelah mereka menambahkan tambahan 300 ton ke sisi utara bersama dengan jangkar tanah. Setelah 100 tahun berlalu, Insinyur Giovanni Di Simone mencoba mengimbangi kemiringan aslinya dengan membuat satu sisi lantai atas menjadi lebih tinggi dari sisi lainnya, tapi sayang, tindakannya ini justru semakin membuat menara bertambah miring. Kini, Menara Miring Pisa telah miring selama lebih dari 800 tahun dan meskipun terjadi gempa bumi, badai, dan perang, menara ini masih tetap berdiri. Bahkan, Menara Miring Pisa telah menarik jutaan wisatawan yang berduyun-duyun datang ke sana setiap tahunnya hanya karena tertarik pada kemiringannya itu luar biasa.